Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ali Imran merupakan surah ketiga dalam Al-Quran yang turun di kota Madinah. Oleh karena itu surah ini tergolong dalam surah Madaniyah. Dinamakan Ali Imran karena surat ini berkisah tentang keluarga Imran, ayah Maryam, yang tidak lain adalah ibu kandung dari Nabi Isa alaihissalam. Karena surah ini bersamaan dengan surah Al-Baqarah, maka surat ini disebut dengan Az-Zahrawan, yaitu surah yang memberikan petunjuk bagi pembacanya untuk jalan kebenaran. Ayat ini menjadi dasar dalam mempengaruhi kehidupan berbangsa dan beragama. Norma yang terkandung dalam ayat-ayat ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita terhadap nilai-nilai demokrasi. Secara umum, surah Ali Imran ini berisi tentang petunjuk bagi pembacanya atas kebenaran dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini terdiri dari 200 ayat. Dan surah Ali Imran memiliki tafsir dan sejumlah keutamaan di setiap ayatnya. Salah satu ayat yang memiliki tafsir yang luar biasa adalah surah Ali Imran ayat 159. Lantas bagaimana bunyi bacaan, arti, dan asbabun nuzulnya? Mari kita simak yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat 159 surah Ali Imran ini menjelaskan tentang kelembutan hati Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang melakukan kesalahan dalam perang Uhud. Ayat ini turun ketika perang Uhud yang melibatkan kaum muslimin di Madinah dan kaum kafir Quraisy. Konon pecahnya perang yang terjadi di tahun 625 Masehi ini tidak luput dari kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar setahun sebelumnya. Ada dua riwayat tentang turunnya surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, sebagaimana menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, ketika perang Uhud, semangat kaum muslimin berkobar untuk pergi berperang, terutama mereka yang tidak ikut dalam perang Badar, perang sebelumnya. Akan tetapi barisan mereka mengalami keguncangan karena sepertiga pasukan kembali pulang ke Madinah sebelum perang. Mereka berbalik pulang itu dipimpin oleh gembong munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul.
Setelah itu, ketika peperangan berlangsung, awalnya umat Islam unggul. Orang kafir berlarian ke sana kemari, kabur dan meninggalkan harta serta emas-emas mereka di lereng gunung. Dikiranya sudah menang, tentara muslim terutama kelompok pemanah yang berada di atas bukit berlarian ke lereng gunung, turun untuk menjarah harta dan emas orang kafir dan meninggalkan pos penjagaan di Bukit Uhud. Akhirnya pasukan terpukul mundur, kalah karena pasukan pemanah tidak mendengarkan perintah Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang semula memenangkan peperangan pun terpaksa terpukul mundur. Hal inilah yang membuat kaum muslimin menelan kekalahan. Bahkan sebagiannya meninggalkan Rasulullah dikepung pasukan musuh dan hanya sejumlah sahabat saja yang bertahan melindungi Rasulullah SAW. Sementara barisan yang lain porak-poranda dihantam musuh. Dalam perang ini juga banyak korban meninggal dari golongan sahabat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ayat ini turun dalam rangka menenangkan kaum muslimin yang emosi sebab kekalahan dan para pemanah yang meninggalkan posisinya. Ayat tersebut juga sekaligus kritik terhadap orang yang lari dari medan perang demi merebut harta orang kafir dan meninggalkan Rasulullah sendirian melawan musuh. Kisah kedua diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, yakni setelah terjadinya perang Badar. Saat itu Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan kedua sahabatnya, yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab, untuk meminta pendapat mereka tentang tawanan perang. Dalam musyawarah itu, Abu Bakar berpendapat kepada Nabi Muhammad agar para tawanan perang tersebut sebaiknya dikembalikan saja kepada keluarganya. Selain itu, keluarganya membayar uang tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat sebaiknya para tawanan perang itu dibunuh. Namun yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Setelah itu turunlah ayat ini, Ali Imran 159, kepada Rasulullah SAW sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar, yakni sebaiknya tawanan perang tersebut dikembalikan saja kepada keluarganya. Dalam surah Al-Imran 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersikap lemah lembut kepada umatnya serta bermusyawarah dalam setiap urusan. Sikap lemah lembut Nabi Muhammad itu merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut dijelaskan, Nabi Muhammad tidak marah dan malah bersikap lemah lembut terhadap umatnya meskipun telah melakukan pelanggaran seperti dalam peristiwa perang Uhud. Meskipun dalam keadaan genting terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud menyebabkan kaum muslimin menderita, namun Rasulullah tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar itu, bahkan memaafkannya dan memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Andai kata Nabi Muhammad bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Nabi Muhammad mengajak bermusyawarah ketika hendak menentukan posisi beliau saat itu. Pada akhirnya Al-Munzir ibnu Amr mengusulkan agar Nabi Muhammad berada di hadapan kaum untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Nabi Muhammad juga pernah mengajak musyawarah sebelum perang Uhud, apakah beliau tetap berada di Madinah atau keluar menyambut kedatangan musuh. Maka sebagian besar dari mereka mengusulkan agar semuanya berangkat menghadapi musuh.
Lalu Nabi Muhammad berangkat bersama pasukannya menuju ke arah musuh-musuhnya berada. Nabi Muhammad juga pernah mengajak bermusyawarah dalam perang Khandaq. Apakah berdamai dengan golongan yang bersekutu dengan memberikan sepertiga dari hasil buah-buahan Madinah pada tahun itu. Namun usul itu ditolak oleh dua orang, yaitu Sa' ibnu Mu'az dan Sa' ibnu Ubadah. Akhirnya Nabi Muhammad menuruti pendapat mereka, dan Nabi Muhammad juga pernah mengajak bermusyawarah dalam perjanjian Hudaybiyah. Apakah sebaiknya beliau bersama kaum muslim menyerang kota-kota musyrik? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya kita datang bukan untuk berperang, melainkan kita datang untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian Nabi Muhammad diperkenankan untuk mengambil pendapat Abu Bakar. Surah Ali Imran ayat 159 berusaha mengajak umat muslim untuk memahami akhlak mulia Rasulullah dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Ayat ini berisi tentang cara seseorang dalam menyikapi masalah serta anjuran untuk berbuat baik kepada semua orang, bahkan termasuk lawan atau musuh. Di tengah krisis akhlak seperti sekarang ini, manusia mudah sekali tersulut emosi yang menimbulkan perpecahan bahkan di kalangan umat muslim sendiri. Maka dari itu, belajar dari surah Ali Imran ayat 159 ini, kita perlu memahami akhlak Rasulullah dalam menyikapi permasalahan dengan kepala dingin, lemah lembut, dan bermusyawarah, serta perintah untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda pendapat. Tidak hanya itu, ayat ini juga menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah yang berupa Rasulullah yang akhlaknya begitu mulia, lemah lembut, pemaaf, tawakal, dan pandai bermusyawarah. Apabila sebagian muslim memahami dan mengamalkan isi ayat ini dengan benar, maka kebaikan dan pahala akan kita dapatkan. Selain itu juga akan tercipta kebersamaan dan kedamaian antar umat manusia secara harmoni. Demikian bahasan kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.